okay? Just get ready to go. Hai guys, halo para pecinta film di seluruh alam semesta. Kembali lagi bersama Acip Mupi. Di video kali ini, Mimin yang susah membaca narasi kalau ketemu huruf R. Tapi, Mimin selalu berusaha untuk menjadikan suatu kekurangan adalah kelebihan, akan mengupas, mengulas, dan membahas sebuah film berjudul Tears of the Sun 2003. Film ini bercerita tentang penyelamatan pasukan khusus Amerika Serikat terhadap seorang dokter cantik bernama Lina Kendrick beserta suster dan pendeta yang lagi berada di negara Nigeria. Dokter Lina Kendrick bersama para susternya berada di sana karena misi kemanusiaan. Tapi, tiba-tiba negara itu mengalami konflik. Terjadi pemberontakan skala besar di negara tersebut dan membuat situasi negara menjadi begitu mencekam. Film ini juga mengajarkan kita arti kemanusiaan, kesetiakawanan, hati nurani, dan juga perjuangan. So, daripada kalian penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita melihat iring-iringan helikopter yang lagi mau mendarat di kapal induk Amerika Serikat. Helikopter ini berisikan tim pasukan khusus Amerika yang baru saja selesai mengemban misi. Pasukan khusus ini, pimpinan seorang letkol bernama Waters. Baru saja mendarat, mereka langsung disambut sang kapten dan menyampaikan ada misi baru yang sangat penting buat mereka. Gentlemen, do appreciate you've been hopping out there, but we're gonna have to put you back in. Sebelum kapten mereka menjelaskan lebih detail misinya apa, mereka disuruh mempersiapkan segalanya dan bekal untuk misi 3 hari. Refit for a 3-day lurk. Everybody get showered? Dr. Lina Fiore Kendricks with International Relief Services. Setelah kapten menjelaskan secara detail misinya apa, siapa saja yang harus mereka jemput, dan lain sebagainya, tim pun berangkat menuju titik lokasi. Pesawat pengantar pun sudah sampai di titik lokasi dan mereka pun bersiap untuk terjun. 3 minutes out. Setelah sampai di daratan dengan selamat, Kolonel Waters langsung bertemu dengan salah satu relawan teman Dr. Lina dan mengutarakan tujuan mereka dan siapa mereka. Hingga Kolonel Waters pun diantarkan ke tempat Dr. Lina. Dr. Kendrick, he's American man. I want to see you. Kebetulan Dr. Lina lagi menangani salah satu pasiennya yang lagi sekarat. Kolonel Waters pun menjelaskan maksud tujuan mereka untuk menjemputnya bersama kedua suster dan juga pendeta. With you when I'm done. Now please, wait outside. Cekcok pun terjadi karena Dr. Lina tidak setuju kalau pasien-pasiennya tidak diikut sertakan dalam misi penjemputan itu. I have a problem. I will not leave without the indigenous person. Terjadi sedikit perdebatan hingga Kolonel Waters pun menghubungi Kapten untuk memberitahu masalah itu. Akhirnya, Kolonel Waters pun memutuskan akan membawa Dr. Lina dan juga pasiennya yang masih bisa untuk berjalan sendiri. Half an hour. And there will be helicopters for them too. Yes, ma'am. Walaupun hal ini sedikit ditentang oleh anak buah Kolonel Waters karena hanya akan memperlambat dan mempersulit misi mereka. Why don't we just get Dr. Trekker the fuck out? Tibalah di mana tim Kolonel Waters, Dr. Lina, dan rombongan para penduduk segera meninggalkan lokasi. Di sini, suster Dr. Lina dan kedua pendeta memutuskan untuk tetap tinggal, merawat semua pasien yang tidak bisa kemana-mana karena tidak tega untuk meninggalkan mereka semua. Sister. LT? We're gonna leave. What? Hal itu membuat Dr. Lina sangat khawatir. Tapi di sisi lain, keadaan membuat mereka harus segera menjauh dari tempat itu karena
pemberontak semakin dekat dengan tempat mereka. Go, we've got. Dan mereka pun mulai bergerak untuk menuju titik penjemputan. Di perjalanan, mereka menghadapi bermacam hal dan masalah silih berganti. Dari orang-orang yang sakit, pasien yang kelelahan, dan juga pasukan pemberontak yang terus menyisir hutan. Di sini, Dr. Lina meminta kepada Kolonel Waters agar bisa berhenti sejenak karena banyak dari pasien kelelahan dan sakit. Awalnya, Kolonel Waters mengabaikannya. Tapi rasa iba dan kemanusiaannya tidak bisa membohonginya. Dan dia pun memerintahkan timnya untuk berhenti sejenak selama 30 menit. Rest for 30. Ma'am, we gonna take 30. Tak selang waktu lama, datanglah sekelompok pemberontak yang pas melintas di jalur mereka. Keadaan menjadi tegang dan mencekam. Sampai-sampai tim hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Beruntungnya, para pemberontak berlalu begitu saja. Tapi ternyata ada satu pemberontak yang tertinggal di belakang. Untung saja, Kolonel Waters dengan sigap mengatasinya. Dan ternyata rombongan pemberontak itu menuju gereja tempat awal penjemputan Dr. Lina. Scene berpindah di mana gereja sudah didatangi komandan dan pasukan pemberontaknya. Di sini terlihat begitu kejam dan sadisnya perilaku mereka. Di sisi lain, Kolonel Waters, tim, Dr. Lina, dan semua penduduk pun sampai di titik penjemputan. Setelah heli sampai dan mendarat, Dr. Lina terlebih dahulu dinaikkan ke helikopter. Dr. Lina kebingungan. My people! Not here for them. You lied to me! You lied to me! Seketika Dr. Lina pun marah dan merasa dibohongi oleh Kolonel Waters. Tapi apa mau dikata, itulah fakta. Heli pun segera meninggalkan lokasi. Di dalam helikopter, Dr. Lina terus menangis membayangkan nasib orang-orang yang mereka tinggalkan. Dan mereka juga melihat penampakan dari heli, gereja yang sudah terbakar hangus dan hancur, yang membuat Dr. Lina semakin histeris. Di sisi lain, hati Kolonel Waters dan timnya tak tega melihat orang-orang yang sudah mereka tinggalkan tadi. Di sisi lain, apalah daya mereka, karena hanya itu yang bisa mereka lakukan. Tapi, tanpa disangka dan tanpa diduga, Kolonel Waters memerintahkan agar helikopter berbalik arah dan menemui para penduduk beserta orang-orang yang mereka tinggalkan tadi. Bagaimanapun juga, mereka tak bisa meninggalkan yang lain begitu saja dan memutuskan akan mengawal mereka semua berjalan kaki sampai di perbatasan Kamerun dengan segala risiko yang akan mereka hadapi. Jadi mau nangis jadinya. Sedih, haru, dan lain-lain campur aduk menonton film ini. God bless you. Thank you. Singkat cerita, di tengah perjalanan menyusuri hutan, tanpa sengaja mereka melihat satu kampung yang lagi dibersihkan oleh para pemberontak. Karena tak tega melihat semuanya, Kolonel dan timnya pun memutuskan terlibat kontak senjata demi menyelamatkan penduduk kampung yang akan dihabisi oleh para pemberontak. Terjadilah pertempuran antara tim kolonel dan para pemberontak. Hingga akhirnya, kolonel dan tim pun bisa membereskan semuanya. Singkat cerita, tim kolonel dan para penduduk terus berjalan menyusuri hutan agar bisa sampai ke perbatasan Kamerun. Tapi di sini ada hal yang janggal. Pasukan pemberontak seakan dengan cepatnya mengejar mereka dan tahu posisi mereka di mana. Kolonel pun bertanya,
siapa orang-orang yang terakhir bergabung dengan rombongan mereka. Seorang pemuda seketika berlari ketakutan. Ternyata dialah yang membawa pemancar yang disuruh para pemberontak dengan alasan keluarganya akan dihabisi kalau dia tidak mau melakukan itu. Terpaksa pemuda itu pun dilumpuhkan. Kolonel pun menggertak akan menembak salah satu dari mereka kalau tidak ada yang mau mengatakan alasan mereka selalu dikejar pasukan pemberontak hampir sampai di perbatasan Kamerun. Karena apa? Seketika seorang pemuda pun maju dan berkata, dia adalah Arthur Azuka, anak dari Presiden Samuel Azuka. Hingga terungkaplah kenapa pasukan pemberontak terus mengejar mereka, karena di dalam rombongan terdapat salah satu anak presiden yang masih selamat. Dia sebagai ahli waris dan juga sebagai penerus kepemimpinan dari negara tersebut, dan pewaris suku Ibo, suku tertua di negara tersebut. Itulah alasan pasukan pemberontak selalu mengejar mereka, Kolonel Waters dan timnya, walaupun sudah hampir sampai di perbatasan Kamerun. Posisi pemberontak semakin dekat dengan tim kolonel dan rombongan penduduk. Tim kolonel dan tim beserta penduduknya pun hampir sampai di perbatasan Kamerun. Tapi pasukan pemberontak yang baru mengejar mereka. Sampai akhirnya mereka hanya berjarak puluhan meter saja dari pasukan pemberontak. Hingga terjadilah kontak senjata antara pasukan pemberontak dan tim Kolonel Waters. Di sini, beberapa anak buah Kolonel Waters dan warga banyak yang gugur. Pasukan pemberontak semakin menggila menyerang mereka. Singkat cerita, mereka sudah sampai di titik yang hanya berjarak puluhan meter dari pagar pintu masuk perbatasan Kamerun, tapi mereka terus dikejar dan diserang habis-habisan oleh pasukan pemberontak. Bahkan, tim yang hanya bisa merangkak saja menjauh dari kejaran para pemberontak karena terluka parah. Di sini, adegan sangat dramatis. Di satu sisi, mereka hampir sampai di perbatasan Kamerun. Di sisi lain, pemberontak tanpa rasa takut, begitu barbarnya, terus mengejar mereka, padahal sudah sangat dekat dengan perbatasan Kamerun. Tim Kolonel Waters pun meminta bantuan udara agar bisa menyapu bersih pasukan pemberontak. Sampai akhirnya, setelah semua perjuangan habis-habisan, terlihatlah pesawat bantuan udara yang sudah sampai di titik lokasi. Tim pun melemparkan granat asap sebagai tanda titik target yang harus mereka sapu bersih. Dan seketika meletus. Semua pasukan pemberontak pun habis tersapu bersih oleh tim bantuan udara Amerika. Kolonel, tim, dan penduduk pun bergegas memasuki perbatasan Kamerun, hingga mereka pun bisa selamat. Di sini, banyak dari tim kolonel yang gugur, terluka parah, termasuk Kolonel Waters sendiri. Tapi, di sisi lain, mereka menyelamatkan banyak orang. Anak presiden, penerus kepemimpinan negara itu yang mungkin saja bisa membawa kedamaian untuk seluruh negaranya ketika dia bisa bersuara dan meminta bantuan internasional. Sedih banget kan ceritanya? Perjuangan, penderitaan, pengorbanan, hati nurani, kesetiakawanan, semuanya ada dalam cerita film ini. And akhirnya kisah pun tamat, teman-teman. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya ya. And banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mampir di channel Mimin. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Thank you guys. Bye-bye.